Kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita ada di dalam dosa tertentu yang mengikat kita, kita ada di dalam hal-hal buruk yang kita lakukan menyakiti Tuhan. Tema ini bilang, kembali pulang. Waktu Anda pulang, Dia tidak buang Anda. Waktu Anda pulang, Dia tidak seperti Bapa di dunia yang marah kamu, lempar kamu, pukul kamu. Dia tidak lakukan itu. Waktu Anda pulang, Dia terima kamu apa adanya. Sudah datang di Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan tidak pandang saudara hina. Orang lain di luar sana pandang saudara hina. Mungkin mereka lihat Anda dengan sebelah mata, anggap enteng saudara. Tapi dengar baik, di mata Tuhan semua kita berharga. Kembali pulang, kembali pelayanan, semangat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa youth new generation akan semakin maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lukas pasal 15 ayat 18. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara semua yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan atau mentaati firman Tuhan itu. Saya berterima kasih dan bersyukur untuk gembala, semua pengurus Youth New Generation yang sudah mengundang saya malam hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, di momen spesial ya, ulang tahun youth di tempat ini yang ke-10, saudara ya. Ini bukan waktu yang singkat, saudara ya. Ini waktu yang cukup panjang, saudara-saudara, 10 tahun perjalanan youth ini, saudara. Dan saya percaya perjalanan youth ini tidak mudah, saudara. Tidak berjalan mulus-mulus, tanpa hambatan, tanpa rintangan. Itu tidak mungkin, saudara. Ngomong 10 tahun itu mudah, saudara. Tapi saya percaya bahwa saudara pengurus di tempat ini, pelayan-pelayan di tempat ini, sudah melewati ada begitu banyak hal, proses-proses yang terjadi, saudara. Naik turunnya sebuah komunitas atau persekutuan itu pasti saudara alami, saudara ya. Tapi kalau malam hari ini Tuhan masih izinkan saudara dan saya untuk ada di sini bersyukur untuk 10 tahun ini, saudara, tentu itu bukan karena kuat dan gagah gembala, pengurus atau siapapun, tapi percayalah saudara, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus menopang saudara, pelayan-pelayan Tuhan untuk terus berdiri di hadapan Tuhan melakukan yang terbaik. Nah, saudara diberkati dan dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kehendak Tuhan atau di luar dari kendali Tuhan. Saya bisa berdiri di sini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Matius pasal 10 ayat 29, kalau saudara baca firman Tuhan bilang begini, bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? Itu sesuatu yang sangat remeh sekali, tapi tidak mungkin jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di sorga. Apatah lagi saya bisa berdiri di mimbar yang kudus ini untuk menyampaikan firman. Pasti semua ada dalam kendali Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Saya diberikan tema yaitu kembali pulang, saudara ya. Bagian firman Tuhan yang kita baca itu Lukas pasal 15 ayat 18, tentu itu panjang sekali dan temanya adalah kembali pulang. Ini tema yang luar biasa, saudara. Saya pikir tema ini tidak sembarang muncul kalau Tuhan tidak kasih. Saya percaya itu dari hasil pergumulan, saudara, sehingga tema itu muncul, tema itu diberikan, saudara. Nah, kalau Tuhan yang kasih tema ini, maka saya percaya bahwa kebutuhan untuk firman Tuhan bisa disampaikan seturut tema ini akan saudara dengarkan bersama-sama ya. Saya berharap saudara fokus ya dengar firman. Karena biasanya tuh, saudara-saudara, kalau pujian penyembahan tuh heboh, mau mati, kira mau garuk plafon. Pas di firman tidur. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena hidup kita tidak akan berubah banyak. Ya, saudara, kalau saudara tidak suka dengar firman. Firman itu penting. Amin, saudara. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Mazmur 119 ayat 9.
Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Matius pasal 4 ayat yang keempat, saudara. Ya, waktu Yesus dicobai, iblis bilang rubah ini batu jadi roti. Yesus bilang apa? Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa firman itu penting. Amin. Saya tidak larang saudara nyanyi dengan semangat, tapi pas firman itu fokus, karena itu yang merubah hidup. Amin. Biasanya orang yang malas dengar khotbah, ya, pendeta ada khotbah dia main handphone. Pendeta ada khotbah dia ada bikin lain. Dengar, hidup Anda tidak akan berubah. Percayalah, hidup itu di situ-situ saja. 10 tahun ini yuk kamu begitu saja. Orang sumaju kamu cuma di tempat. Tidak dengar firman. Firman itu penting. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Para penafsir mengatakan Lukas pasal 15 ini terkenal dengan istilah pasal hilang. Kenapa pasal hilang, saudara? Karena di situ saudara baca, ya itu berbicara tentang kehilangan, saudara. Dimulai dari, kalau saudara baca, dimulai dari perumpamaan domba yang hilang. Setelah perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang. Setelah perumpamaan dirham yang hilang, saudara, yang terakhir yang menjadi pembahasan kita adalah perumpamaan anak yang hilang. Nah, saudara perlu tahu latar belakang dari 3 perumpamaan ini sekaligus dalam Lukas pasal 15. Latar belakangnya adalah untuk merespons ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang merasa diri suci, ya, lalu menolak orang berdosa. Karena mereka tuh begitu, saudara, sok suci, sok benar. Mereka berpikir mereka yang paling benar, lalu yang lain itu orang berdosa. Padahal tidak ada orang yang benar. Semua orang berdosa dan butuh Kristus. Tapi mereka, saudara, yang berjubah kerohanian, saudara, mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas rohani, mereka merasa diri suci, ya, lebih daripada orang lain. Dan saya berharap tidak ada di sini, ya. Kita tidak merasa diri kita suci, tidak boleh. Kalau ada yang merasa diri suci, lebih benar dari yang lain, maka ya respons Yesus dalam bagian yang kita baca ini juga untuk saya dan saudara. Jadi ini adalah respons Yesus, saudara, terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang merasa diri suci lalu menolak orang berdosa. Perhatikan saudara, Lukas pasal 15 bisa ditunjukkan ya. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bilang begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia, ya. Ayat 2, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut tuh. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus kan sahabat orang berdosa, saudara. Ya, bukan Yesus cinta dosa, bukan, saudara, bukan. Yesus ada di situ untuk menyelamatkan mereka. Karena firman Tuhan bilang begini, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan memberikan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang, saudara. Jadi, dia sahabat orang berdosa, tapi ini orang-orang ini protes kalau Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang berdosa, ya. Kenapa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka? Lalu masuk di ayat 3 dikatakan begini, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi mengerti ya, kenapa bagian ini diberikan, saudara? Kenapa 3 perumpamaan ini diberikan dalam Lukas pasal 15 untuk merespons, saudara, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, orang-orang Yahudi yang sok benar, merasa diri suci, merasa diri benar. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama, ya. Di bagian lain juga begitu, saudara. Ya, bukan cuma di bagian ini saja, ada di bagian lain, saudara. Mereka tuh suka protes. Ya, suka protes sekali kalau Yesus duduk makan, ya, dengan pemungut cukai. Itu mereka protes keras. Coba kita lihat di bagian lain. Lukas pasal 5 ayat 29. Lukas pasal 5 ayat 29 dan seterusnya. Lukas pasal 5 ayat 29. Dan Lewi, ini maksudnya Matius atau Lewi sama ya. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar, betul ya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ayat 33. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 35. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat.
Jadi mereka tuh suka begitu, saudara. Suka protes, merasa diri benar, merasa diri suci. Ya, orang lain tuh paling berdosa, mereka paling suci. Itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Makanya Yesus tuh selalu kecam mereka, terlalu sok mereka tuh, terlalu sok mati, merasa diri paling benar. Padahal tidak ada orang yang benar, semua orang tuh berdosa. Kita butuh Kristus, saudara. Tapi mereka sangat merasa diri lebih suci dari orang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwa maksud daripada perumpamaan ini ya bukan untuk menyoroti kejahatan si bungsu, tapi tentang kemurahan hati Allah yang menerima orang berdosa. Anak ini kan gambaran kita, orang berdosa, saudara. Kita nih ya seperti si bungsu yang berdosa itu, saudara. Ya, sedangkan Bapa itu ya Tuhan yang menerima kita pulang kembali, saudara. Kira-kira seperti itu. Makanya William Barclay, ya seorang teolog, dia bilang begini, saudara. Perumpamaan ini mestinya tidak pernah dapat disebut perumpamaan mengenai anak yang hilang. Sebab anak di sini bukanlah pahlawan. Lebih baik kalau perumpamaan ini disebut perumpamaan ini mengenai Bapa yang mengasihi. Sebab ia menceritakan kepada kita mengenai perumpamaan tentang Bapa yang mengasihi dan bukannya dosa si anak. Lebih banyak menyoroti Bapa yang menerima anaknya kembali pulang. Dalam bagian yang kita bahas ini, saudara, diberkati oleh Tuhan. Jadi penting untuk kita memahami tentang kasih Bapa yang tanpa batas itu, kasih Bapa yang luar biasa itu, saudara. Ya toh, Bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa di surga. Kita pun Bapa mau jahat ke apapun, saudara, tidak mungkin dia punya niat jahat terhadap anak. Tidak ada, saudara, tidak ada. Meskipun dia keras, tapi maksud dia keras adalah untuk kebaikan. Pasti, saudara. Bapa di dunia saja memikirkan bagaimana masa depan kita, bagaimana sekolah kita, bagaimana kuliah kita ke depan, bagaimana masa depan kita. Itu Bapa di dunia. Apalagi Tuhan. Dia tentu jauh lebih baik daripada Bapa di dunia. Amin, saudara. Nah, ini menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kita perlu lihat ini, saudara. Sebelum kita melihat kasih Bapa yang luar biasa itu, kita perlu melihat di bagian yang pertama, saudara. Ya, saya hanya menyoroti si bungsu dan bapaknya. Ya, saya hanya menyoroti si bungsu dan bapaknya. Yang pertama, saudara, adalah kesalahan atau dosa apa yang dilakukan oleh si bungsu, saudara. Yang perlu kita lihat di sini adalah dia meminta warisan waktu ayahnya masih hidup. Itu kesalahan pertama. Itu dosa pertama yang perlu kita lihat pada kesempatan hari ini. Kesalahannya adalah meminta warisan waktu ayahnya masih hidup. Perhatikan di ayat 12. Di ayat 12 dari Lukas pasal 15 dikatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Memang hukum Yahudi mengharuskan orang tua itu mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Sekali lagi, hukum Yahudi mengharuskan seorang ayah, seorang bapak, saudara, ya, mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya, saudara. Dan biasanya si sulung itu mendapatkan lebih daripada bungsu. Biasanya si sulung itu dapat 2/3, sedangkan yang bungsu cuma 1/3, saudara. Jadi si sulung itu dapat lebih. Mengapa saya katakan demikian? Karena saudara bisa lihat dalam Ulangan 21 ayat 17. Saya bandingkan dengan Ulangan 21 ayat 17. Dikatakan begini. Jadi si sulung itu dapat lebih besar daripada anak yang lain. Dapat 2/3. Kalau si bungsu cuma dapat 1/3. Ulangan 21 ayat 17 bilang begini. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintainya itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi biasanya anak sulung itu dalam hukum Yahudi dapatnya lebih banyak, 2/3. Sedangkan anak sulung cuma dapat 1/3. Nah, dalam cerita ini, saudara, ya, tentu si sulung dapat 2/3, itu pasti, saudara, ya. Si bungsu juga dapat 1/3 bagian. Dia dapat, saudara, ya. Bukan tidak dapat, si bungsu dapat. Tapi yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan, ya, kurang ajarnya ini si bungsu, saudara, ya. Yang dilakukannya adalah meminta warisan selagi ayahnya masih hidup. Seakan-akan ayahnya sudah mati, atau dia menginginkan ayahnya cepat mati. Itu kesalahan dari si bungsu. Minta sudah pembagian. Memang akan diwariskan, tapi orang tua masih hidup. Kalau kamu minta kamu warisan seolah-olah kamu mau kalau orang tua itu mati. Itu kesalahan pertama dari si bungsu ini, saudara. Ya, lalu yang kedua, setelah dia minta, ya, yang merupakan bagiannya, lalu ayahnya berikan, saudara. Maka yang kedua,
Kesalahan yang kedua, dosa yang kedua yang dilakukannya. Menjual semua hartanya. Lalu pergi ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Ayat 13. Perhatikan ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan di sini, saudara. Dia dapat bagiannya, saudara, lalu dia jual, saudara. Dia tidak langsung berfoya-foya. Dia tidak langsung berfoya-foya. Dia pergi dulu ke negeri yang jauh. Di sana baru dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Coba kok, kalau kamu minta kamu pembagian, kamu bangun usaha, ya toh. Nah, kalau kayak di sini, usaha ikan misalnya. Kalau sudah dapat hasil, kamu putar otak bagaimana pakai itu uang, ya, untuk usaha. Usaha ikan, usaha ayam, usaha bebek, usaha pangkas rambut, usaha apapun kamu bisa lakukan. Dengan itu uang yang Bapak sudah kasih, tapi itu tidak dilakukannya. Dan tidak ada di otaknya seperti itu, saudara. Makanya seorang teolog yang tadi saya tunjukkan, namanya Matthew Henry, dia bilang begini, dan mengapakah ia ingin mendapatkan bagiannya di tangannya sekarang juga? Apakah karena ia ingin mendirikan suatu usaha dan berdagang, sehingga ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak? Tidak, ia sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Dia tidak berpikir untuk uang ini dipakai untuk usaha. Tidak, Alkitab secara eksplisit mengatakan dipakai untuk berfoya-foya. Amin, saudara. Dapat harta, jual itu harta, tidak langsung foya-foya. Alkitab bilang, pergi jauh. Kenapa dia harus pergi jauh, saudara? Tentu ini penting. Dia tidak mau diatur-atur. Kalau dia jual harta, uang sudah di tangan, tentu dia tidak bisa pakai sembarangan. Karena dia masih ada di dalam rumah. Masih ada di dalam aturan bapaknya. Tidak bisa. Dia harus pergi jauh. Tujuannya apa? Bebas. So, ada uang, bebas. Buat apa saja terserah. Hidup berfoya-foya. Ini anak. Dia mencoba untuk pergi jauh dari bapak. Hartanya tidak dipakai untuk sebuah usaha, tapi untuk hidup berfoya-foya. Dan itu dimulai dari menjauh dari bapak. Ia ingin bebas. Ia tidak mau diatur oleh ayahnya. Kalau masih di rumah ayahnya, sulit untuk berfoya-foya. Makanya dia keluar. Dia pergi jauh. Saudara, tidak mau diatur oleh orang tua. Nah, ini kesalahannya. Kalau jauh dari Bapa, jauh dari kasih Bapa, kamu pasti hancur. Kalau kita menjauh dari kasih Tuhan, tidak mungkin, saudara. Kita pun hidup tambah hari tambah baik. Kalau kita jauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, merasa diri kita kuat, kita mampu, kita bisa, kita tidak perlu Tuhan, kita pasti hancur. Pasti hancur. Kalau kita bilang begini, Yeremia 17 ayat yang ke-7 kan bilang, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi ayat yang kelima bilang apa? Terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab bilang apa? Terkutuk, saudara. Si bungsu begitu. Dia pikir dia sudah dapat bagiannya, jual hartanya, pergi jauh dari orang tua, ya, kasih tinggal bapaknya. Karena kalau di rumah bapaknya banyak aturan, dia tidak mau diatur, saudara. Dia pergi jauh. Tapi mungkin dia pikir, kalau saya pergi jauh, hidup saya enak, akan mantap. Mantap di mana kalau saudara baca? Grafiknya bukan naik, turun, bahkan ancur. Amin, saudara. Kalau jauh dari Tuhan, kita pasti ancur, anak-anak muda. Makanya penting di ulang tahun ke-10 ini. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Semakin hari, semakin melekat dengan Tuhan. Jangan semakin hari, semakin jauh. Kamu pikir tambah baik, kamu akan ancur. Itu pasti. Seperti si bungsu ini. Mencoba jauh dari Bapak, tidak bisa. Karena dia tidak mau diatur, saudara. Pertanyaannya begini, simpel bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tidak mau diatur oleh Tuhan? Ataukah kita mau diatur oleh Tuhan? Di dalam Alkitab, yang saudara pegang, itu terdapat perintah, larangan, janji. Perintah, kalau dia bilang, saling mengasihi. Ikut aturan, saling mengasihi. Jangan melawan, Efeson mau. Nanti kamu yang repot. Amin. Apalagi saudara, rajin beribadah. Misalnya, kalau ada gembala atau tim di sini, tim pelayan, badan pengurus, ayo rajin ibadah. Jangan melawan. Tuhan pakai dia untuk kasih tahu di kamu tuh. Ibrani pasal 10-25. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Itu jangan. Alkitab bilang jangan. Jangan itu kata larangan, tidak boleh. Berarti kita tidak boleh bilang tidak datang ibadah. Harus datang ibadah, saudara. Kita kalau bolos beribadah, kita kehilangan berkat-berkat rohani. Anda boleh punya berkat jasmani, tapi kalau Anda tidak punya berkat rohani, percuma. Sukacita, damai sejahtera, itu berkat rohani. Anda tidak mungkin bisa dapat ini sukacita, damai sejahtera, keselamatan di luar Tuhan. Itu tidak mungkin. Itu cuma ada di dalam Tuhan.
Anda punya orang tua uang berapa banyak, Anda tidak bisa beli sukacita, tidak bisa beli damai. Sukacita dan sejahtera berkaitan dengan satu pribadi, Yesus Kristus. Kalau Anda percaya Yesus Kristus, Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus di dalam kamu, akan ada yang namanya buah roh dan 9 manifestasinya. Kasih tepuk tangan yang meriah. Perlu diketahui bahwa orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan, sebenarnya orang yang tidak mau diatur itu orang sombong. Banyak orang bilang begini, toh, sombong itu dosa orang kaya. Siapa bilang? Saya temukan juga orang miskin, mas sombong minta ampun. Sombongnya apa? Dengan ini, tidak mau diatur. Orang yang tidak mau diatur itu sombong. Sombong itu saudara. Mau siapa saja? Kalau tidak mau diatur, sombong. Dan Alkitab bilang orang sombong itu pasti hancur. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau Tuhan omong apa melalui gembala, Tuhan omong apa melalui firman-Nya yang disampaikan, lakukan, dengar, jangan keras. Lu siapa? Lu kenapa? Aduh, itu tinggal tunggu waktu, lu akan selesai. Percaya. Orang sombong itu pasti hancur. Saudara pernah ingat cerita Titanic? Seorang reporter mewawancarai awak kapal. Sekuat apa kapal Titanic ini? Dia bilang begini, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Saya mau tanya, ini sombong atau tidak? Sombong. Pelayaran pertama, tabrak itu gunung es, tenggelam. Kenapa? Sombong. Bilang Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu sombong sekali. Yang berikut, ada presiden kalau tidak salah namanya Tancredo Neves. Tancredo Neves, ya. Dalam kampanye dia bilang kalau dia dapat 500.000 suara, dia bilang kalau saya dapat 500.000 suara, saya akan jadi presiden dan tidak ada satupun yang bisa menurunkan saya dari kursi kepresidenan. Kalau saya dapat 500.000 suara, termasuk Tuhan. Itu sunantang Tuhan. Dan benar, dia menang. Dapat 500.000 suara, dia menang. Layak jadi presiden. Besok pelantikan, ini hari dia mati. Kenapa saudara? Sombong. Orang yang tidak mau diatur, dengar baik. Anda sombong. Dan kalau Anda sombong, tinggal tunggu waktu, hancur. Dan saya berharap itu tidak ada di sini. Kita semua rendah hati kalau ketua omong apa, kawan omong apa, selama dia omong dasar ayat, dengar. Jangan melawan. Kalau mau Tuhan angkat, saudara dengar. Kalau mau Tuhan angkat saudara tinggi, simpel, rendah hati, bukan sombong. Itu kuncinya. Tidak perlu Anda promosi diri, tidak perlu. Tuhan yang angkat saudara langsung kalau saudara rendah hati. Dan kalau Tuhan yang angkat, saya tanya, siapa yang bisa turunkan tangan Tuhan waktu angkat kamu? Tidak ada. Amin. Tidak usah promosi diri, lakukan saja yang terbaik. Tuhan yang promosi. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan lakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Akibat dari kesalahan si bungsu, akibat dari dosa si bungsu itu, saudara, habiskan harta kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Di dalam ayat 14 sampai ayat 16, saudara perhatikan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Saudara lihat, mulai melarat. Ya, dapat uang, mencoba-coba pergi jauh dari Bapak, jauh dari kasih Bapak, pikir mampu, pikir bisa, tambah hari tambah turun, bukan tambah hari tambah naik, bukan tambah hari tambah turun. Kita bilang di sini, ia pun mulai melarat. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Saudara tahu, babi itu haram bagi orang Yahudi. Babi itu haram bagi orang Yahudi. Sehingga ini jelas, ya, pekerjaan yang diambil oleh si bungsu ini adalah pekerjaan hina. Dulu di rumah Bapak enak toh, saudara kerja jaga babi begini, tidak ada, saudara. Tidak pernah ada di kandang babi, tidak pernah. Hidup enak di rumah Bapak, saudara. Bahkan sudah dikasih bagiannya. Tapi mau coba-coba hidup sendiri, ya, tinggalkan Bapak, pergi jauh dari Bapak, pikir mampu, hancur, saudara. Nah ini kita perlu perhatikan baik-baik supaya kita perlu tarik di dalam kehidupan kita, ya. Lalu ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara lihat, dia mau makan ampas babi, saudara. Itu saja tidak bisa. Betapa susahnya dia, susah sekali ini anak. Ya, perhatikan, orang yang menjauh dari Bapa, menjauh dari kasih Bapa, tidak akan lebih baik, pastinya hancur. Ya, saudara lihat grafik si bungsu yang waktu menjauh dari Bapa bukan semakin naik. Awalnya keren, tapi semakin hari semakin menurun drastis sampai hancur. Kita perlu perhatikan bagian ini. Dosa mula-mula menjanjikan
dan memberikan kesenangan. Ingat baik, dosa mula-mula menjanjikan dan memberikan kesenangan, tapi pada akhirnya membawa pada penderitaan, kehinaan, dan kehancuran. Amin. Dosa itu enak, nah. Dosa itu enak. Enak untuk dinikmati, enak untuk dilakukan, saudara. Itu enak di awal. Lu lihat, kalau tidak bertobat, kamu pasti hancur. Kamu pasti selesai seperti si bungsu ini. Hidup enak, ya di rumah Bapak menikmati semua ada. Hamburger ada, apalagi. Kalau mau bawa konteksnya, KFC ada, McD ada, semua ada, saudara. Bapak punya semua, apa ini saya punya? Mau coba-coba jauh dari Bapak nih, saudara. Selesai. Yang dari makan KFC turun, mau makan ampas babi. Itu turunnya drastis sekali. Tapi, menariknya saudara bahwa si bungsu ini bertobat. Ini luar biasa. Si bungsu ini sadar dan bertobat. Ya, perhatikan Lukas pasal 15, 17 sampai 18. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara lihat, lalu ia menyadari keadaannya. Dia sadar akan keadaannya. Ini penting, saudara. Mungkinkah posisi saya seperti si bungsu sekarang ini? Anda sudah terlalu jauh nih dari Tuhan, seperti si bungsu. Sadar sudah. Menyadari kesalahan seperti si bungsu ini, menyadari keadaannya, dia sadar. Tapi menariknya, dia tidak hanya sekedar sadar, karena banyak orang hanya sampai di level sadar dan tidak melangkah datang kepada Bapa. Itu tidak ada, sampai hanya disadar. Saudara perhatikan di ayat ini, ayat 18. Setelah ia menyadari keadaannya, ayat 18 bilang begini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi ternyata tidak hanya sampai disadar saja, bangkit dan pergi, kembali pulang seperti temamu hari ini. Kembali pulang, sadar dan kembali pulang kepada Bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ini langkah yang tepat, saudara. Yang pertama, menyadari dosa, bangkit, datang kepada Bapa dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Itu yang benar, bukan hanya sampai di sadar saya, ini kayaknya salah. Hanya disadar, tidak mau bertobat, tidak mau datang kepada Tuhan, hanya sadar. Anda harus sadar, datang pada Tuhan, mengaku dosa. Kan seturut 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 kan dikatakan kalau kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, ia setia dan adil, akan mengampuni setiap kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia mengampuni kita, saudara diberkati oleh Tuhan. Dia bukan buang kita, tidak. Dia terima kita. Saya tidak usah ngomong dosa-dosa yang lain. Anda yang paling tahu dosa Anda apa. Anda jangan pernah ditipu iblis ya untuk tidak mau datang pada Tuhan. Pemulihan akan terjadi kalau kamu datang pada Tuhan. Amin, saudara. Dia menerima kamu apa adanya. Jangan pernah berpikir, saya pun dosa ini terlalu besar, terlalu banyak. Tuhan tidak mungkin terima saya. Tuhan pasti tolak saya. Jangan ditipu setan. Jangan. Tuhan terima kamu apa adanya. Asal kamu sadar, benar-benar sadar, dan kembali kepada Tuhan. Mengaku dosamu. Anda akan lihat. Diampuni dosamu dan pemulihan terjadi di dalam kehidupan. Jangan cari kambing hitam. Saudara. Banyak orang yang salah. Bukannya sadar, cari kambing hitam. Ini karena itu kakak tuh. Ini karena ketua tuh. Itu karena sekretaris. Sudah curah sembeta ini. Lu terlalu banyak cari kambing hitam. Kamu tidak akan dipulihkan. Sudah, kamu sejauh itu sadar kembali. Sudah. Karena kalau kita datang pada Tuhan, tidak mungkin Tuhan buang kita. Kalau kita datang pada Bapa kita, dia tidak mungkin buang kita. Amin, saudara. Kok Bapa di dunia saya tidak buang kita. Atau mungkin Bapa di dunia buang kita. Karena kenakalan kita, karena kurang ajarnya kita, nama kita tuh dicoret, saudara. Dari kartu keluarga. Dia tidak mau terima Anda, tapi dengar. Ada satu pribadi yang terima Anda. Bapa di sorga. Amin. Dia terima Anda. Bapa di dunia tolak Anda, Bapa di sorga terima Anda. Kalau saudara datang di Bapa di dunia, bisa jadi saudara dibuang. Kalau saudara datang di saudara teman, karena saudara pernah buat kesalahan, dan dia betul-betul marah, saudara, dia bisa tolak Anda, buang Anda. Gimana keputusan mau karena kamu. Tapi kalau datang pada Tuhan, dia tidak buang kamu. Dia terima kamu. Amin, saudara. Itu luar biasa. Yang kedua, kalau tadi kita soroti tentang kesalahan atau dosa dari si bungsu, sekarang yang kedua ya adalah respons Bapa setelah si bungsu itu pulang. Respons Bapa setelah si bungsu itu pulang ya. Tentu ini pelajaran waktu orang berdosa pulang ya. Dan bagaimana sikap Tuhan terhadap orang berdosa. Tentu yang saya sudah ngomong dari tadi bahwa dia tidak buang kita.
tapi dia menerima kita. Tapi mari kita soroti berdasarkan firman. Yang pertama, respons Bapa setelah si bungsu pulang. Ternyata Bapa tuh menunggu-nunggu kepulangan si bungsu. Jadi dapat disimpulkan bahwa si Bapa ini tidak melupakan anaknya. Dia tunggu anaknya pulang. Perhatikan di ayat 20. Di ayat 20, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Menarik, ada kata ayahnya telah melihat dia. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh saudara, ya, ayahnya telah melihat dia. Kalimat ayahnya telah melihatnya, saudara, ini menunjukkan bahwa si bapak ini menunggu-nunggu kepulangan anaknya setiap hari. Waktu anaknya jauh, mungkin setiap pagi bapaknya bangun, lihat belum ada, lihat belum ada, lihat belum ada. Dia belum tahu pulang-pulang. Bapaknya rindu dia pulang, tapi belum tahu pulang-pulang, saudara. Tapi tiba saatnya dia pulang, masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Berarti setiap hari dia bapak tuh kalau bangun pagi tuh berharap anaknya pulang, saudara. Satu kerinduan anaknya itu pulang. Matthew Henry bilang begini, inilah mata yang penuh belas kasihan dan cepat melihat. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Seolah-olah dari puncak menara yang tinggi, ia selalu melihat ke arah anaknya pergi sambil berpikir, oh, semoga saja di kejauhan sana aku bisa melihat anakku sedang kembali menuju ke sini. Jadi ada satu kerinduan dari dalam hati seorang bapak, saudara, supaya anaknya itu bisa pulang kembali, saudara. Dan tentu bapaknya tidak buang dia, tapi terima dia. Tiba pada saatnya dia pulang. Ayahnya telah melihatnya. Setelah ayah melihat dia, saudara, kalau saudara baca di ayat 20 itu, ada kalimat tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Setelah dilihat anaknya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bukan tergerak hatinya untuk pukul, bukan tergerak hatinya untuk hantam dia. Bukan tergerak hatinya untuk, woi bodoh, kenapa lu baru kembali? Bukan begitu. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini yang tadi saya bilang. Bapa di dunia beda dengan Bapa di sorga. Amin. Bapa di sorga terlalu sayang saya dan saudara. Makanya saya bilang, sedalam apa kita jatuh, kasih Bapa itu akan menarik kita kembali. Sedalam apa saudara jatuh, dia mengasihi saudara. Mari bangkit dan datang kepada dia. Dia tidak buang Anda, dia terima Anda. Amin. Pusing amat di orang lain ngomong apa, terserah, yang penting saya datang dulu kepada Kristus, dia akan memulihkan saya. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Makanya Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat yang ke-10, memang Tuhan tuh penuh dengan belas kasihan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara lihat, ini Tuhan yang bilang, dia panjang sabar, saudara, penyayang, saudara, yang pengasih, saudara. Tuhan kita. Dia tidak buang kita, saudara. Datang pada dia, dia terima kita. Dan Anda akan rasakan kasihnya yang memeluk Anda erat. Tidak akan sama dengan pelukan siapapun di dunia ini. Beda. Tuhan pun pelukan yang menghangatkan, pelukan yang menerima kamu apa adanya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa untuk saya dan saudara. Mari kembali pulang. Kalau mau belajar mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya soroti tentang Tuhan tuh panjang sabar. Jangan hanya soroti itu. Dengar baik-baik. Tuhan tuh adil. Amin ya. Banyak orang tuh yang ajaran-ajaran di gereja yang akhirnya membodohi orang. Akhirnya dia bikin dosa. Nanti sudah bikin dosa, datang minta ampun, bikin dosa lagi, saudara. Karena yang diajarkan di mimbar cuma Tuhan penuh kasih sayang. Iya, dia penuh kasih, tapi dia juga adil. Mana buktinya? Tunjukkan Nahum 1 ayat 3. Ini saya ngomong pakai data. Nahum 1 ayat 3. Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Itu bicara dia penuh kasih. Ya, tapi sudah lihat kalimat selanjutnya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan ada di debu kakinya. Itu bicara apa? Bicara Tuhan itu adil. Dan bukti keadilan Tuhan adalah adanya neraka. Itu bukti keadilan Tuhan. Amin. Dan jangan melawan. Kalau Tuhan sudah bilang mari pulang. Tema, kembali pulang. Kembali pulang betul. Jangan main-main. Jangan keraskan hati. Lu mau pulang, lu pergi sendiri. Anda tidak mau pulang, Anda mau keraskan hati, Anda mau hidup terus dalam dosa. Dengar, kita tidak tahu kapan mati, saudara.
Tapi kematian itu pasti. Kalau Anda mati dalam keadaan tidak bertobat, Anda pasti neraka. Neraka adalah bukti keadilan Tuhan bagi orang-orang yang tidak percaya dia sungguh-sungguh. Amin. Kalau bilang kembali pulang, pulang sungguh-sungguh. Jangan lama-lama lah. Ini penting, saudara. Lalu, bukti belas kasihan dari Tuhan. Ya, ayat 20 bagian B, bagian akhir. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya lalu tergerak hati oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan dia yang berlari kepada bapaknya, tapi bapaknya yang ditinggalkan inilah yang berlari kepada dia, lalu memeluknya, saudara, dan menciumnya. Kata mencium di sini kalau dari kata Yunani itu cium yang sungguh-sungguh, saudara. Cium yang sangat sungguh-sungguh karena anaknya sudah kembali pulang. Meskipun dia sudah habiskan uang bapaknya. Meskipun dia sudah hidup foya-foya. Tapi waktu kembali, bapaknya terima dia. Ini melebihi dari ekspektasi anaknya. Ekspektasi si bungsu. Kan si bungsu ekspektasi ya. Kalau bisa dia kembali ke rumah bapak. Tapi beta jadi orang suruhan. Beta jadi pelayan. Mana buktinya? Ayat 19. Perhatikan. Ayat 19. Lukas 15 ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai apa di sini, saudara? Salah seorang upahan Bapa. Dia tidak berpikir pulang, saudara, dianggap anak kembali. Jadi pelayan saja baiklah. Paling tidak jadi pelayan dia bisa makan agak baik sedikit daripada makan babi. Itu kan sangat hina. Jadi pelayan makan pasti lebih baik lah. Itu harapannya. Tapi waktu dia pulang, melebihi, saudara. Melebihi dari ekspektasinya, saudara. Bapak tetap menganggap dia anak. Oh, itu luar biasa, saudara. Ya, bapaknya memeluknya dengan begitu erat, saudara. Memeluk si bungsu dengan begitu luar biasa di ayat 20 itu, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dia kan juga takut-takut, dia sempiku karena tampelek. Kalau bapak di dunia ini kan tuh kas SD pendoi baru datang lu mati pasti. Dia pukul lu sampai lu. Dia pukul itu bukan yang apa. Kalau bapak orang mesin dia pukul dengan besi. Ya, dia pasti pukul dengan besi. Apalagi bapak-bapak Kupang itu kan beda. Beda bapak-bapak di Jawa dan bapak-bapak Kupang. Beda. Beta suka pukul dari orang tua. Lu pukul itu mau kasih mati nah. Itu bapak di dunia. Tapi ternyata yang si bungsu pasti takut. Pulang pasti karena balaan. Ternyata tidak. Waktu pulang bapaknya, saudara, merangkul ya dan mencium dia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, saudara, untuk kita pelajari bersama-sama di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, kalau kita kembali, Tuhan tidak membuang kita, saudara. Ya, lalu kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 7, ya, Matius pasal 7 ayat 9 sampai ayat 11, ini yang tadi saya bilang. Ya, kalau kita bandingkan dengan bagian ini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Dia tidak mungkin membuang setiap kita. Ya, bahkan saudara, setelah anaknya pulang, dia tidak umbar-umbar dosa anaknya, kesalahan anaknya, sama sekali tidak. Dia ampuni anaknya, saudara, dengan luar biasa. Kadang-kadang ya setan yang suka umbar-umbar kesalahan kita, teman kita yang suka umbar-umbar. Kalau kita sudah bikin salah tuh, kita subar tobat, jadi akan mau ulang, dia akan omong terus. Nah, lu pernah pencuri bepung ayam tuh, lu pernah ganggu tuh bep nona kayak gitu. Itu kan omong-omong ulang tuh. Aku bilang su ampuni, main omong terus, main omong terus. Kalau Tuhan tidak begitu. Tidak begitu. Dia sekali diampuni saudara, diampuni saudara. Asal saudara mau bertobat sungguh-sungguh. Amin. Makanya Mika pasal 7, Mika pasal 7 ayat 18 sampai ayat 19, perhatikan. Mika pasal 7 ayat 18-19, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Ayat 19, biarlah ia kembali dan menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, asal kita mau kembali kepada dia. Ya, kalau kita kembali kepada dia, sungguh-sungguh mau bertobat, saudara, dia akan kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Dosa kita tuh dibuang, pokoknya dalam sekali, saudara. Kata firman Tuhan. Artinya bahwa dia tidak ingat lagi dosa-dosa kita. Dia tidak
ingat lagi kesalahan-kesalahan kita, umbar-umbar seperti manusia. Tidak, saudara. Asal kita mau sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Dia. Amin. Sesuai dengan tema ini, saudara. Kembalilah pulang. Saya yang khotbah, saya tidak kenal saudara. Lebih dalam, lebih jauh saya tidak. Saya paling hanya bisa lihat saudara dari luar. Yang namanya pemimpin, namanya pendeta, sehebat apapun dia berkhotbah, dia hanya bisa lihat seseorang itu dari luar, dari kulit luar, saudara. Sehingga kadang-kadang penilaiannya salah. Tapi mungkinkah penilaian Tuhan itu salah kepada kita? Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan tuh lihat sampai ke dalam hati. Anda bisa tipu gembala, Anda bisa tipu orang tua, Anda bisa tipu pengurus, Anda bisa tipu kakak persekutuan doa, tapi Anda tidak bisa tipu Tuhan. Mata Tuhan tuh ada di mana-mana. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, saudara. Kita pun dosa ini terlalu banyak. Termasuk saya yang khotbah nih. Saya khotbah di sini bukan saya merasa diri lebih suci dari Anda, tidak. Semua kita ini orang berdosa. Semua kita ini orang berdosa, saudara. Hanya karena kasih karunia lah kita diselamatkan. Seturut Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Amin, saudara. Semua karena kasih karunia, saudara. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu tidak layak dilayakkan, tidak pantas dipantaskan. Itu kasih karunia. Kita ini tidak pantas, tapi Tuhan pantaskan. Kita ini tidak layak. Atau ada yang berdiri sini dan bilang saya layak? Tidak ada yang layak. Tidak layak melayani Tuhan. Kita ini orang berdosa. Dia layakkan kita karena kasih karunia-Nya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, saudara, kita diselamatkan waktu kita beriman kepada Tuhan. Dan Anda perlu ingat, kita bisa beriman pun, iman itu dikaruniakan. Makanya di situ dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anda bisa beriman, percaya kepada Yesus. Itu dia karuniakan kepada saudara. Bersyukurlah Anda bisa percaya Yesus. Dia karuniakan kepada Anda. Mana buktinya? Filipi pasal 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Berarti kalau saudara bisa percaya Yesus, percaya itu dikaruniakan. Mau sombong apa? Saya tanya saudara. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau kita ada di dalam dosa tertentu yang mengikat kita, kita ada di dalam hal-hal buruk yang kita lakukan menyakiti Tuhan. Tema ini bilang, kembali pulang. Waktu Anda pulang, Dia tidak buang Anda. Waktu Anda pulang, Dia tidak seperti Bapa di dunia yang marah kamu, lempar kamu, pukul kamu. Dia tidak lakukan itu. Waktu Anda pulang, Dia terima kamu apa adanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup dengan Mazmur pasal 51. Mazmur 51 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Ya Allah, saudara datang di Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan tidak pandang saudara hina. Orang lain di luar sana pandang saudara hina. Mungkin mereka lihat Anda dengan sebelah mata, anggap enteng saudara. Tapi dengar baik, di mata Tuhan saudara, semua kita berharga. Kembali pulang, kembali pelayanan, semangat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya bahwa youth new generation akan semakin maju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.